Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bini'matillah hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini 4 Desember 2023. Satu minggu perdana di bulan penghujung tahun 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, sehat segala macamnya, sehat jasmani, rohani, dompet dan sebagainya, begitu ya. Baik, dan pada hari ini kita akan berbincang tentang etika kampanye politik dalam fikih, dan sudah hadir untuk narasumber kita beliau Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI, tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cerah. Sehat sekali cerah Ustaz ya. Bikhair. Cerah, dan saya ucapkan juga selamat datang kembali di Surabaya. Alhamdulillah. Ini sering banget umroh ya Ustaz ya. Doanya ini semoga semuanya yang ada di studio dan dulur-dulur yang ada di rumah segera bisa kayak Ustaz. Semoga bisa berziarah kepada Rasulullah, menjadi tamu-tamunya Allah. Amin. Masya Allah. Sehat selalu nggak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayanya yang kurang ini nih. Baik, nah pemirsa, tentang etika berkampanye politik ya Ustaz, dalam fikih kita semuanya tahu bahwasanya bulan-bulan ini ya mendekati tahun 2024, kita sudah hampir memasuki bulan kontestasi pemilih atau pemilu 2024. Bahkan sekarang gebiarnya pun sudah dirasakan di mana-mana. Nah, kita sebagai warga muslim, terutama warga Nahdliyin ini, apakah ada sih etika berkampanye politik di dalam fikih? Kalaupun ada, seperti apa? Kita coba bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Makhrus MPDI. Mungkin mau menyapa terlebih dahulu dulur-dulur yang ada di rumah Ustadz. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Baik Ustaz, ini etika kampanye nih Ustaz. Etika kampanye, kalau sudah ngomong masalah etika nih, bagaimana sih sebetulnya etika berkampanye politik dalam pandangan fikih nih Ustaz? Baiklah, sebetulnya kampanye ini kan bagian dari tahapan untuk memilih seorang pemimpin. Betul. Dan yang harus kita fahami terlebih dahulu adalah bahwa keberadaan pemimpin itu sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada para pemimpin. Ayat ini memberikan suatu penegasan bahwa pemimpin itu sungguh sangat penting kehadirannya, bahkan wajib ditaati. Oleh karenanya, kampanye atau semua tahapan termasuk kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memilih pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil, yang benar-benar berkomitmen untuk memakmurkan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Itu yang perlu kita fahami terlebih dahulu, bahwa kehadiran pemimpin itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan oleh karenanya semua proses untuk memilih pemimpin itu tidak kalah penting, termasuk berkampanye. Apa itu sebetulnya kampanye? Kampanye itu adalah satu usaha kita, suatu usaha salah seorang calon presiden atau mungkin calon DPR, di mana mereka menampakkan integritas dirinya, mungkin track recordnya, mungkin visi dan misinya, mungkin program-programnya kepada masyarakat agar mereka dipilih oleh masyarakat, dipilih sebagai presiden atau mungkin dipilih sebagai wakil rakyat. Itu kampanye. Jadi kampanye itu adalah bagian dari usaha mereka agar mereka dipilih, agar mereka dijadikan sebagai pemimpin.
Lalu bagaimana Islam memandang kampanye ini menurut fikih Islam? Tentu saja di dalam fikih Islam klasik atau fikhus siyasah atau fikhul imamah akan sulit kita menemukan terminologi kampanye ini. Karena kampanye ini bagian dari fenomena mutakhir dalam politik modern di suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Ada istilah kampanye. Sesuatu yang tidak tertulis di kamus fikih klasik. Tidak kita temukan itu. Apa itu kampanye dalam fikih klasik? Tidak kita Pengumuman temukan. Mungkin, Ustaz? Kalau kita ngaji Fathul Mu'in, di Fiqhul Imamah, itu kita tidak menemukan itu istilah kampanye. Karena memang lain, Ustaz. Mungkin bahasa lain. Mungkin bahasa lain ya. Bahasa lainnya mungkin minta atau meyakinkan orang atau gini. Namun demikian di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabiullah Yusuf, di mana Nabiullah Yusuf itu dipanggil oleh seorang raja. Lalu Nabiullah Yusuf itu ketika hadir di hadapan raja, beliau berkata, ini yang ada dalam firman Allah surat Yusuf ayat ke-55, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ija'alni, raja, jadikan aku ala khazainil ardi, sebagai bendahara negeri atau bumi Mesir ini. Beliau minta kepada raja agar diberi jabatan sebagai bendahara. Lalu beliau bilang, inni hafid, sungguh saya ini orang yang bisa menjaga aset-aset negara, bisa mengelolanya, bisa memanagenya. Alim, saya ini punya keilmuan tentang itu, saya ini punya integritas. Jadi inni hafidun alim, ini adalah ungkapan Nabiullah Yusuf alaihissalam kepada raja untuk meyakinkan bahwa beliau punya integritas, beliau punya kompetensi bidang itu untuk mengelola dan memanage aset negara. Nah, ini kan bagian dari salah satu kampanye beliau kepada seorang raja agar beliau benar-benar dijadikan sebagai khazainil ardi, bendahara di Mesir. Promosi ya, Ustaz ya. Promosi, memamerkan, mengenalkan diri, mengkampanyekan. Jadi sekali lagi istilah kampanye itu asing mungkin di dalam fikih Islam, tetapi Nabiullah Yusuf melakukan itu dahulu ketika Nabiullah Yusuf meminta jabatan tertentu kepada seorang raja. Oleh karenanya kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir ketika menafsirkan ayat itu beliau berpendapat, saya bacakan ini, yajuzu talabul wilayah wa idharu kauni syakhsi musta'iddan laha idza kana min ajli ta'rif lil maghmuri wa iril ma'ruf wa kana syakhsu thaqifan min wathiqan min nafsihi wa dinihi wa ilmihi wa ahlan lima yutlab. Kata beliau, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, boleh seseorang itu meminta jabatan tertentu. Boleh. Baik. Kita minta jabatan tertentu, lalu wa idharu kauni syakhsi musta'iddan laha, mengkampanyakan diri kita. Ya, mempromosikan diri kita, menampakkan diri kita kalau diri kita itu punya keahlian. Dari sisi keilmuan, dari sisi skill dan seterusnya, kita tampakkan, kita promosikan, kita kampanyakan kepada mereka agar kita ini dipilih. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, ketika menafsirkan ayat yang terkait Nabiullah Yusuf itu tadi, boleh kata beliau. Baik, itu menurut salah satu profesor kita ya Ustaz. Tapi kita tahan dulu Ustaz untuk mengetahui pendapat-pendapat dari profesor-profesor dan ulama yang lain, karena kita akan jeda dulu pemirsa. Tadi sudah dijelaskan juga tentang beberapa pendapat yang memperbolehkan untuk mempromosikan dirinya. Oke. Pada saat itu zaman Nabiullah Muhammad juga ada nggak sih Ustaz untuk kisah-kisah sahabat atau untuk mempromosikan dalam konteks kampanye ini Ustaz? Baik.
Jadi di zaman sahabat ada orang yang mempromosikan diri, mengkampanyekan diri untuk memiliki jabatan tertentu. Ada yang diiyakan oleh Rasulullah, ada juga yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, orang mengkampanyekan dirinya untuk jabatan tertentu, sekali lagi ada yang diiyakan oleh Rasulullah. Siapa yang diiyakan oleh Rasulullah? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad terkait dengan sahabat Utsman bin Abil As. Qala, qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Dia datang pada Rasul dan matur kepada Rasulullah. Rasul, jadikan saya sebagai imam dari masyarakatku. Apa respon Rasulullah ketika sahabat Utsman bin Abil As meminta agar dijadikan sebagai imam di tengah masyarakat? Faqala, anta imamuhum. Iya, kamu imam mereka. Imamnya. Diiyakan oleh Rasulullah, mempromosikan diri, mengkampanyekan diri untuk menjadi seorang imam oleh Rasulullah, lalu diiyakan. Anta imamuhum waqtadi bi'at'afihim. Kamu perhatikan mereka yang lemah. Wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Jadikan seorang muadzin yang tak berbayar, kata Rasulullah. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tetapi di dalam hadis yang lain, ini juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdurrahman bin Samurah. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah. Hai Abdurrahman bin Samurah, kamu jangan meminta jadi pemimpin. Kamu jangan minta jabatan. Kamu tidak perlu mempromosikan diri, mengkampanyekan diri supaya dikasih jabatan, jadi anggota, jadi apalah zaman dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, fa in kana u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'intah alaiha. Kalau kamu diberi jabatan, diberi kekuasaan karena kamu meminta, bukan hanya sekedar minta, melalui mengkampanyekan diri, mempromosikan diri agar dipilih oleh orang. Apa kata Rasulullah? Ukilta ilaiha, maka kamu akan diserahkan kepada jabatan itu. Artinya jabatan itu tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu akan diberikan sepenuhnya kepada dia tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa in utitaha an ghairi masalah, tapi kalau kamu diberi kekuasaan, diberi jabatan itu tanpa meminta, memang pemberian dan ini suatu amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin. U'inta 'alaiha, kamu akan ditolong oleh Allah untuk menjalankan amanah itu. Artinya ketika kita mengharapkan suatu jabatan, kita tidak perlu juga Ustadz meminta begitu atau bagaimana? Artinya adalah bahwa satu orang yang memiliki kapasitas, keahlian sesuai dengan integritas dirinya, dia memang Masya Allah punya kemampuan tentang itu, gak apa-apa. Kita minta kita mengkampanyekan diri, kita mempromosikan diri agar dipilih menjadi seorang pemimpin. Gak masalah. Kalau kita memang punya keahlian di bidangnya. Seperti seorang sahabat itu tadi, Utsman bin Abil As, dia hadir ke Rasulullah, minta dan mempromosikan dirinya. Boleh. Seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam, dia bilang, inni hafidhun alim. Saya punya kemampuan untuk mengelola aset itu, aset negara. Saya punya keahlian, saya punya ilmu tentang itu. Boleh mempromosikan itu, mengkampanyekan itu. Masya Allah, asal dia memang punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian, la tas'alil imarah. Jangan minta. Nanti kalau minta, dikasih, Allah tidak tolong. Tapi kalau memang datang kepada kita, amanah itu datang, maka kita jalankan. Bismillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya mengkampanyekan diri kita untuk jabatan tertentu
itu kalau memang sesuai dengan kapasitas diri kita dan keahlian kita, boleh-boleh saja, asal tentu dengan etika tertentu nanti akan disampaikan. Tetapi bagi kita yang memang sudah tidak punya keahlian, maka jangan sekali-kali kita mengkampanyekan diri kita, mempromosikan diri kita. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min qaumi. Saya dan dua orang lelaki datang kepada Rasulullah. Faqala ahadur rajulaini. Lalu satu di antara mereka berdua itu ada yang bilang kepada Rasul, matur pada Rasulullah. Lagi-lagi, amirna ya Rasulullah. Rasul, beri saya jabatan Rasul. Beri saya kekuasaan Rasul. Jadikan saya sebagai pemimpin Rasul. Masya Allah. Dia minta pada Rasulullah. Wa qala al-akhar mislahu. Yang satunya juga minta jadi pemimpin. Ini minta jadi pemimpin, ini minta jadi pemimpin. Dan dia tentu menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Inna la nuwalli hadha man salahu wa la man harasu alaihi. Sungguh kami tidak akan memberikan jabatan kepada orang yang memintanya dan berambisi untuk mendapatkannya. Masya Allah. Itu etika. Kita, Masya Allah, seharusnya karena amanah itu menjadi pemimpin itu sangat berat, kita harus berhati-hati. Jangan ambisi jadi pemimpin, jangan hubbur riyasah, juga tidak perlu. Kalau kita tidak punya kapasitas diri, tidak perlu untuk memamerkan diri kita, mempromosikan diri kita, mengkampanyekan diri kita untuk menjadi pemimpin. Rasul tidak berkenan. Inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasu alaihi. Orang yang minta mengkampanyekan diri, orang yang berambisi, saya tidak akan memberikan jabatan pada mereka. Itu ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari. Masya Allah. Okay. Ustadz, lah kalau tadi sesuai kapasitasnya ya Ustadz ya. Tentu. Nah kalau misalkan seseorang nih, dia merasa mampunya di bidang yang ini nih Ustadz. Misalkan kalau dari keilmuan sih dia merasa tidak mampu, tapi dia mampu di sisi lain, jadi pendanaan dan sebagainya. Nah itu bagaimana Ustadz? Apakah juga masih berhak juga untuk meminta jabatan itu Ustadz? Masya Allah. Jadi di dalam Al-Quran, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Mudah-mudahan saya tidak salah. Orang yang menolong dengan orang yang menolong, mengadvokasi, membackup, ya, tujuannya syafa'atan hasanatan. Wah, ini orang hebat, ya, ini orang hebat, ini pantas menjadi pemimpin. Lalu kita menjadi funding, menjadi donatur misalnya, yang menjadi fundingnya di bidang pendanaan kepada mereka. Jadi kita syafa'atan, kita membackup mereka dari aspek pendanaan, tapi dengan keyakinan ini syafa'atan hasanatan. Jadi ini memang orang yang layak menjadi pemimpin, punya kapasitas, punya keahlian. Yakullahu nasibun minha. Kita dapat bagian juga nanti pahalanya dari seorang pemimpin yang adil, yang hebat, berintegritas itu. Jadi asal memang syafa'atan hasanatan, kita membackup dengan backingan yang baik, karena memang orangnya baik, berkapasitas, punya keahlian. Kita yakin nanti setelah jadi dia benar-benar menjadi imamun adil, satu di antara 7 golongan yang ketika kelak di padang mahsyar semua akan kepanasan, mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Imamun adil. Itu yang harus kita backup, yang harus kita dukung, termasuk mendukung dengan dana kita. Dengan dana kita. Tapi permasalahannya Ustadz, kita juga kadang tidak mengerti ya Ustadz, orang itu sebetulnya seperti apa. Sebab apa yang disampaikan juga kadang berbeda dengan kondisi sebetulnya. Karena ingin dalam hal inilah makanya kita juga harus hati-hati dan punya etika pasti. Kita akan membahas lagi tentang etika berkampanye ini. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung, apa kabar Anda pemirsa? Semoga senantiasa
sehat, panjang umur, dan murah rezekinya, dan murah segalanya lah begitu. Nggih. Saya Adi Prasetyo hadir kembali menyapa Anda di Hujas Faja, hasil kerjasama bareng antara TV9 dan Basnas Jawa Timur. Baik, dan kita masih memperbincangkan tentang etika kampanye politik dalam fikih, Ustadz G. Nah, Ustadz, ini bagaimana sih pandangan fikih terhadap kampanye politik yang menimbulkan kadang ketidakstabilan atau konflik, bahkan konflik di masyarakat ini, Ustadz? Sebetulnya harus seperti apa sih biar tidak seperti itu, Ustadz? Masya Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan kampanye negatif, kampanye kotor, black, apa ya? Kampanye negatif atau kampanye kotor itu, Ustaz ya. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguh orang-orang yang suka antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, kejelekan itu viral di tengah-tengah orang yang beriman. Jadi kita, Masya Allah, di jagat media sosial yang kita posting kejelekan seseorang supaya viral di tengah masyarakat, dan satu mungkin motivasinya agar masyarakat tahu dan tidak dipilih oleh masyarakat. Intinya itu loh, Ustadz ya. Insya Allah. Agar masyarakat tahu dan tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi orang bilang pembunuhan karakter. La haula wala quwata illa billah. Orang yang suka memviralkan kejelekan tanpa ada motivasi apapun, hanya sekedar memviralkan kejelekan saja, sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka adalah azab yang menyakitkan, yang pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ini yang seharusnya dijadikan garis bawah, diberi garis bawah ya Ustaz. Betapa penting kita di dalam berkampanye itu mencontoh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Inni hafizun alim. Tunjukkan integritas diri kita. Tunjukkan, Masya Allah, track record kita. Kalau kita punya track record yang baik, sampaikan pada mereka. Tunjukkan kapasitas diri kita. Bukan justru menjelek-jelekan orang lain. Bukan justru pamer dengan kejelekan orang. Bukan justru memviralkan kejelekan orang. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Bahkan Allah mengancam lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ini yang harus kita garis bawahi. Dalam berkampanye itu contoh Nabi Yusuf. Bukan dengan membunuh karakter orang, apalagi membikin fitnah, ya, lalu disebarkan di media sosial. La haula wala quwata illa billah. Ini yang benar-benar sungguh tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang seperti ini. Jadi harus jujur, benar, semata-mata kita tunjukkan integritas diri kita. Itu tapi agar Ustaz, kita dipilih. Perasaan selama ini Ustaz, menurut saya antara salah satu calon dengan yang lain itu belum pernah itu Ustaz menyampaikan kebaikan rivalnya begitu Ustaz. Masya Allah. Itu nah, hal semacam itu sebetulnya dibolehkan nggak sih Ustaz untuk apa dalam kampanye? Toh kalau kita lihat dari pemimpin-pemimpin kita yang sudah berlalu-lalu, dewasanya mereka setelah kampanye selesai, setelah pemilihan selesai, toh mereka balik lagi. Nah, hal semacam ini diperbolehkan nggak sih Ustaz dalam Islam? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi kita sebagai umat Islam, wassulhu khair. Wassulhu khair. Membangun, menciptakan kedamaian, ketentraman, kerukunan antar pendukung antar pendukung masing-masing calon, tidak saling menjelekkan, tidak saling tidak saling membunuh karakternya. Ini sungguh
yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran, karena memang apalagi kita semua umat Islam, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi yang seharusnya kita lakukan itu fa aslihu baina akhawaikum, membangun kedamaian, membangun islah di antara masing-masing pendukung. Bukan justru menciptakan, subhanallah, kegaduhan, Hoax dan sebagainya, guys. lebih-lebih. Itu kan fitnah itu ya. Fitnah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi contoh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi kalau saya baca di salah satu tulisan seorang tokoh, ya memang harus jujur, harus benar, harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan kapasitas diri kita. Tapi kan memang sulit untuk melakukan kampanye positif seperti itu. Yang dilakukan justru bagaimana membunuh yang lain, membunuh lawan agar mereka tidak dipilih oleh para konstituen. Itu yang mereka lakukan. Dan ini Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dengan cara apa? Antasyi'al fahisyah, menyebarkan, memviralkan kejelekan. La hawla wa la quwata illa billah. Ustadz, itu artinya berarti kampanye untuk mempromosikan diri dengan baik, untuk meminta jabatan dengan baik, itu sudah dilaksanakan oleh dahulu-dahulu, Ustaz, ya, oleh nabi-nabi kita yang terdahulu seperti Nabi Yusuf tadi, apa yang disampaikan tadi? Sekali lagi, bentuk kampanye seperti yang ada sekarang ini tidak ditemukan di dalam fikih klasik dahulu. Mereka hanya datang, menawarkan diri, menyampaikan bahwa saya ini punya keahlian, punya kemampuan, ini hafidun alim. Bukan seperti sekarang, saling membunuh antar satu dengan yang lain, jadi perang di media sosial. Tidak seperti yang sekarang. Tentu saja, sekali lagi, apa yang terjadi sekarang ini sulit ditemukan. Cuma dasar-dasarnya ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Ada. Cuma etikanya memang, kita ini kan, Masya Allah, kita ini kan seperti orang jualan. Orang jualan itu seperti apa? Kata Rasulullah, al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima. Ini kan, mohon maaf, kita ini kan jualan. Agar produk kita ini dibeli oleh orang, ya kita promosikan. Kita promosikan. Tapi kata Rasulullah, fa in sadaqa, kalau jujur, benar, wabayana, transparan, burika lahuma fi baihima, nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, fa in kadzaba wa katama, kalau kita bohong, wa katama, kita tidak transparan, apalagi dengan saling membuat hoax, saling membunuh antar satu dengan yang lain, Masya Allah, muhiqat barakatu baihima. Tidak akan ada keberkahan di dalam dagangan kita. Ya, kalau ini diistilahkan dengan dagangan, ini dalam dagangan politik kita tidak akan ada keberkahan. Kenapa? Prosesnya sudah tidak dengan sodaqah wa bayyana. Sudah tidak dengan cara yang benar, sudah tidak dengan cara yang transparan. Sebaliknya dengan cara membangun hoax, kebohongan. Dengan membunuh antar satu dengan yang lain, dalam tanda kutip tentu. Masya Allah. Memang kadang yang seringnya begitu ya Ustaz ya, kita lihat nih. Masya Allah, kita Masya Allah diajari oleh guru-guru kita tetap berbaik sangka kepada masing-masing calon. Betul. Kita tetap harus husnudzon, kita berbaik sangka. Mari kita lihat track record mereka dari masing-masing calon secara positif. Tidak perlu kita mencari-cari kejelekan orang. Wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi kita tidak perlu cari-cari salahnya orang, kita juga tidak perlu cari-cari salahnya pasangan calon pasangan presiden yang bukan kita dukung, nggak perlu kita cari-cari. Subhanallah, mari kita kampanye positif. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kejelekan orang jangan dijadikan sebagai pergunjingan untuk saling membunuh antar satu dengan yang lain. Tidak seperti itu ajaran Allah. Baik. Kita berbincang tentang etika kampanye politik dalam fikih. Tadi juga sudah dijelaskan oleh beliau beberapa contoh-contoh yang luar biasa, dari mana contoh itu
terdapat dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dan kisah-kisah sahabat Nabi juga, dan ada yang meriwayatkan atau yang sudah menjelaskan oleh salah satu profesor kita tadi, Ustaz. Baik Ustaz, apa ada lagi yang perlu disampaikan dari etika kampanye yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi terkait bagaimana cara kita memilih, bagaimana kita menilai seseorang, kita tidak boleh menyebar hoax dan sebagainya. Mungkin ada penambahan lagi juga Ustaz. Saya kira jika itu semua sudah dijalankan, saya pikir sudah cukup. Jadi cukuplah kita untuk menjadi pemilih yang baik ya Ustaz ya. Untuk menjadi pemilih yang baik atau mungkin kontestan yang baik ya bagi para kontestan. Kita ikuti Nabi Yusuf, sampaikan integritas diri kita, promosikan bahwa kita punya keahlian, tidak perlu menjelekkan orang lain. Nah, itu sampaikan dengan jujur, dengan benar, dengan transparan. Kalau memang kita punya keahlian, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jabatan itu kepada kita, pada mereka, para kontestan. Bukan kita ya Ustaz, karena kita memang bukan kontestan ya. Dan kadang-kadang itu Ustaz begini, Ustaz, jamaah atau sahabat-sahabat yang di rumah itu kadang-kadang memang suka dengan hal-hal yang jujur Ustaz. Yang tidak ditutup-tutupi itu malah yang banyak diburu oleh orang. Yang transparan. Yang transparan. Makanya itu tadi, fa in sadaqa wa bayyana. Jujur dan transparan. Itu etika penting di dalam berkampanye. Sama dengan tadi sudah saya sampaikan orang jualan. Orang jualan itu jujur dan transparan. Jadi kita sampaikan produk kita. Kita sampaikan visi dan misi kita. Kita sampaikan program-program yang akan kita lakukan nanti selama 5 tahun. Sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan transparan. Nanti kita lakukan semua itu. Insya Allah Allah akan meridhai mereka menjadi imamun adil, menjadi pemimpin yang benar-benar adil karena mereka menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustaz, satu lagi nih Ustaz, sebelum kita masuk ke kesimpulan, Ustaz, satu pertanyaan lagi. Ini kan biasanya dalam kampanye ini kan rentan dengan janji-janji, Ustaz. Janji-janji yang entah ditepati, entah dilakukan atau boten, atau yang memang sengaja sebetulnya dia tidak mampu untuk melaksanakan janji itu, tapi sudah terlanjur disampaikan, disuguhkan kepada calon-calon pemilih, Ustaz nih. Nah, bagaimana sih menurut hukum fikih orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Masya Allah, kita mungkin dulu Ustadz ya, di waktu kita sekolah di madrasah diniyah, kelas 1 itu baca kitab yang sering disampaikan oleh guru kita, al-wa'du dainun gitu ya Ustadz. Ingat ya Ustadz ya, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Jadi di antara tanda-tandanya orang-orang munafik itu memang ketika mereka wa'idha wa'adah akhlafah. Dia ketika berjanji kepada siapapun, dia tidak tepat janji. Dia tidak menjalankan sesuai dengan janjinya. Jadi 3 hal penting, tanda-tanda bahwa kita ini benar-benar orang yang beriman kepada Allah, bukan orang yang munafik. Apa? Ketika kita berbicara, kita jujur. Bukan kadzabah, bukan dusta. Masya Allah ya. Tidak ada dusta. Jadi di antara kita. Pemimpin yang benar-benar jujur, benar, ketika berbicara mereka, Masya Allah, jujur. Bukan dusta, bukan hoax, ya Ustaz ya. Sesuai. Wa idza wa'adah, ketika mereka memberikan janji-janji pada masyarakat, mereka yang munafik, akhlafah. Mereka tidak tepat janjinya. Ya Allah. Dan itu pertanda bahwa mereka adalah mohon maaf munafik Ustaz ya. Kenapa? Karena dia hanya janji belaka, janji kosong, omong kosong. Satu, omongannya sudah tidak jujur, tidak benar, janji tidak ditepati lagi. Wa idza tumina khanah, ketika diberi amanat khanah, dia curang dengan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pilihan rakyat. Ini yang harus kita hindari. Kita jangan sampai jadi orang yang munafik, jadi pemimpin yang munafik, yang ketika berbicara bohong, yang ketika memberikan janji-janji kepada masyarakat palsu, ketika diberi amanat dia curang. Ini ciri-ciri pemimpin yang
munafik. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan 3 pasangan yang sudah, Masya Allah, yang sudah ya terdaftar ya Ustaz, bahkan sudah kampanye ya di mana ya. Mudah-mudahan mereka itu adalah calon-calon pemimpin yang adil, bukan pemimpin-pemimpin yang munafik, bukan yang omong kosong, bukan hanya janji belaka, bukan yang curang dalam menjalankan amanat, bukan yang itu, tapi yang adil menjalankan amanat, insya Allah ta'ala. Baik, Ustadz, nih kita gak terasa nih perbincangan kita sudah hampir penghujung. Mungkin ada kesimpulan dari perbincangan kita di sore hari ini, Ustadz? Kesimpulannya, mari kita kembali kepada ayat Al-Quran terkait dengan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu yang paling penting kesimpulannya. Promosikan, kampanyakan diri kita. Inni hafidhun alim. Contoh Nabi Yusuf. Kampanyakan diri kita. Bukan membunuh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkampanyakan diri kita jika diri kita memang benar-benar punya kapasitas. Diiyakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas, jangan. Justru oleh Rasulullah, kalau kita gak punya kapasitas, tetap memaksakan diri, mengkampanyakan diri untuk menjadi pemimpin. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak benar. Kelak, jabatan itu akan dipasrahkan oleh Allah kepada dia dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Jadi Rasul sebagaimana dalam hadis yang tadi disampaikan dalam Sahih Bukhari, inna la nuwalli hadza man sa'alahu wala man harasa alaihi. Orang yang ambisi, Rasulullah SAW tidak akan mengangkatnya. Begitu kesimpulan akhir. Bagaimana kita berkampanye positif dengan adab sesuai dengan adabnya Nabi Yusuf, dengan adab sesuai hadis Rasulullah, jujur, benar, transparan, tanpa hoax, tanpa janji-janji palsu, tanpa kecurangan. Amin. Insyaallah. Baik Ustadz, matur nuwun, subhanallah, gamblang sekali, jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Ustadz, dan semoga kita bisa memberikan yang terbaik atau bisa memilih seperti yang terbaik. Yang terbaik. Dan yang jadi mudah-mudahan yang terbaik. Ustadz nggak jadi nih, nggak nyalon nih. Baik, matur nuwun Ustadz, rawuh pun tidak punya kapasitas Ustadz. Pemirsa, sami pangapunten, barakallah, jazakallah khair. Salam untuk jamaah juga Ustadz. Pemirsa, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas dari TV 9 Nusantara mengaturkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.